biologi sendiri itu ada satu komunitas sering disingkat dengan KSBK, Kepanjangan dari Kelompok Studi Biodiversitas dan Konservasi gitu. Jadi untuk di biologi sendiri, untuk komunitas atau kelompok studi itu hanya ada KSBK tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih di acara yang luar biasa, yaitu di Acara EduPod BEM FKIP 2021. Nah, di acara ini kita mendapatkan banyak manfaatnya ya, Kang. Betul sekali. Salah satunya apa, Kang? Nah, mungkin salah satunya pengetahuan ya yang pastinya gitu. Ya, betul. Kemudian Inovasi juga, dan yang nantinya mungkin bisa menjadi referensi buat teman-teman. Inspirasi ya untuk kita semua. Nah, mungkin sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Di EduPod episode kali ini saya Gini Putriani sebagai host dan rekan saya Rani Sapaat sebagai host. Oke. Episode kali ini narasumbernya luar biasa sekali nih, Iya, Kang. betul sekali. Siapa, Kang? Dari jurusan pendidikan biologi, Kak. Komunitas mungkin ya, lebih jelasnya Lebih komunitas jelas dari komunitas. pendidikan biologi. Ya, jadi banyak, mungkin nanti ada beberapa komunitas ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di jurusan pendidikan biologi. Mungkin kita langsung saja ya. Iya. Untuk lebih jelasnya lagi ke narasumbernya langsung. Siapa ya? Kang Fahmi mungkin Kang ya. Fahmi. Kang Fahmi. Yes. Untuk Kang Fahmi dipersilahkan. Oke nih Kang, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin setelah kami tahu ya untuk episode kali ini yaitu komunitas dari pendidikan biologi gitu ya. Semakin kami penasaran nih ada apa aja nih Ya. komunitas yang ada di pendidikan biologi. Mungkin langsung saja kita gali-gali nih mengenai komunitas yang ada di pendidikan biologi. Oke. Tapi Kak, Silakan. sebaliknya mungkin perkenalan Oh dulu. iya Oh, betul. Iya. Kang Fahmi yang mana gitu. Yang ini. Seperti itu. Iya, silakan. Siap. Silakan Kang. Baik, mungkin saya perkenalan dulu. Iya. Mungkin nama lengkap saya ya, Fahmi Muhammad Fauji. Asalnya asli Tasikmalaya, tapi dari kabupaten, tepatnya di sekitaran Gunung Galunggung, di Iya. kaki Gunung Galunggung, seperti itu. Oke. Asal ya dari jurusan pendidikan biologi, seperti itu. Angkatan Sudah. berapa Kang? Angkatan masih tergolong muda, angkatan 2018. Alhamdulillah ya, sudah tua ternyata yang muda. Kirain muda itu muda beneran, ternyata udah tua. Oke, mungkin Kang Fahmi juga salah satu anggota dari BEM FKIP ya. Betul. Oke, mungkin langsung saja nih karena kita udah Gak sabar ya nggak Kak sabar. untuk Karena ingin udah penasaran. ingin mengetahui apa saja sih komunitas yang ada di Pendidikan jurusan pendidikan biologi. Ya, betul sekali. Silakan Kak. Sebenarnya ya, jadi di biologi sendiri itu ada satu komunitas sering disingkat dengan KSBK, Kepanjangan dari Kelompok Studi Biodiversitas dan Konservasi gitu. Jadi untuk di biologi sendiri, untuk komunitas atau kelompok studi itu hanya ada KSBK tersebut, seperti itu. Yang lainnya memang belum ada beberapa, tapi memang istilahnya mah belum hanya dibentuk oleh mahasiswa-mahasiswa saja gitu, tidak ada sangkut pautnya dengan jurusan ataupun dosen seperti itu. Oh iya iya. Jadi lebih legal gitu. Nah, ya, iya, lebih legal. seperti itu. Oke. Nah, bisa dijelaskan mungkin setiap komunitas yang ada di pendidikan biologi gitu lebih menjurus ke arah mana gitu Kak? Oke, mungkin terkhusus untuk KSBK mungkin ya, Iya. yang saya tahu karena memang alhamdulillah saya juga berada di dalamnya. Jadi KSBK ini seperti disingkatannya gitu, biodiversitas dan konservasi, di mana biodiversitas ini lebih mengarah ke keanekaragaman flora maupun fauna atau hewan ataupun tumbuhan yang khususnya di Tasikmalaya gitu, karena memang kita saat ini gitu sedang fokus mencatat biodiversitas yang berada di wilayah Tasikmalaya gitu. Kalau umumnya mungkin ya seluruh Indonesia seperti itu.
dan konservasi, karena memang banyak seperti yang isu-isu sekarang yang terkait itu mengenai konservasi macan tutul yang ada di Gunung Sawah kan, itu memang terancam punah, dan kita juga mengangkat isu-isu tersebut, membahasnya, dan kemudian memberikan menyumbang ide-ide untuk arah konservasi dari macan tutul tersebut gitu. Menarik ya, menarik sekali ya untuk Tapi komunitas. penasaran juga kan untuk konservasinya sendiri apakah cuma di daratan gitu kan, atau misalnya ke pantai-pantai ataupun laut itu gimana Kak? Jadi untuk cakupan konservasinya itu sendiri mencakup 3 habitat gitu. Kalau bisa saya sebutkan udara, darat, dan air itu sudah mencakup. Jadi tidak hanya terfokus di darat saja gitu. Karena memang kita tidak bisa terlepas dari ketiga hal itu karena saling berhubungan seperti itu. Jadi tidak hanya di darat, di udara pun mengenai konservasi burung kami juga mengangkatnya. Di lautan apalagi yang terbaru, bukan yang terbaru sih, kemarin-kemarin gitu kita sering pergi ke cagar alam Sancang, bukan di Sancang, meskipun di luar Tasik ya, karena memang itu menjadi daya tarik untuk saat ini. Terlebih memang pihak dari sana juga bekerja sama dengan kami gitu dari pendidikan jurusan biologi. Jadi memang di sana ada beberapa kajian yang perlu di up gitu terkait biodiversitasnya sendiri ataupun konservasi seperti itu. Kalau boleh tahu nih Kang, berdirinya komunitas yang ada di pendidikan biologi itu sejak tahun kapan sih Kang? Untuk tahun berdirinya ya KSBK sendiri saya juga kurang tahu, karena memang ada beberapa waktu di mana KSBK ini mengalami kevakuman gitu, terhenti gitu. Jadi dari beberapa generasi tidak sama gitu. Ada yang mengatakan tahun sekian karena mereka tahunya sebelum aktif lagi. Di tahun-tahun sebelumnya itu mereka gak tahu bahwa KSBK sudah ada, jadi tahunya ketika mereka sudah aktif lagi, termasuk saya gitu. Saya tahu KSBK itu sudah ada dari angkatan tahun 2000 berapa ya, dosen saya itu 2004, 2005, 2002 juga mungkin sudah ada sih. Sudah lama. Sangat. Memang apa ya, mungkin untuk komunitas ini mungkin lawas sekali gitu ya, sangat lawas karena memang ini itu menarik gitu, menarik, dan memang sangat bersangkut pautan dengan biologi juga ya, sangat sekali gitu. Jadi memang karena ini yang pantas diangkat juga gitu ya, diangkat oleh mahasiswa khususnya gitu ya, apalagi dosen gitu ya, gitu mungkin. Nah mungkin untuk sasaran dari anggota komunitas ini siapa aja sih? Apakah mungkin bisa dari luaran pendidikan biologi atau siapa gitu? Sebenarnya untuk komunitas ini memang dikhususkan untuk biologi ya. Cuman itu mah terserah angkatannya, mau angkatan berapapun, jika mau join silahkan gitu. Terutama orang-orang yang memang suka dengan alam gitu, karena kami itu mainnya ya ke hutan, ke gunung, ke pantai, kurang lebih seperti itulah. Jadi untuk sasaran memang tidak dikhususkan sih, karena memang awalnya ini cuma ada di biologi gitu. Jadi pemikiran kami ya yang di biologi saja. Cuma saya mendengar dari beberapa senior saya gitu, tidak hanya di biologi saja yang ikut. Yang saya dengar juga kemarin ada dari Penjas, cuma angkatannya udah angkatan tua lah istilahnya gitu yang ikut. Namun sekarang memang karena kemarin mengalami kevakuman, informasi mengenai KSBK ini tertutup gitu, dan mulai terbuka lagi ketika saya masuk ke Unsir ini 2018 gitu.
karena memang ada beberapa kakak tingkat yang masih aktif namun tidak terlalu seaktif dulu gitu. Jadi bisa tahu dan alhamdulillah saya melanjutkan beliau gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih berlanjut seperti itu untuk sasaran. Jadi untuk angkatan-angkatan yang sebelumnya mungkin dari jurusan manapun juga bisa masuk mungkin ya, karena tidak hanya dibatas untuk mahasiswa pendidikan biologi saja. Karena memang dari awal saya menjabat gitu di KSBK ini pernah ada wacana itu sudah dipersiapkan gitu untuk menjadi sebuah UKM tadinya, ya mirip-mirip UKM pecinta alam tapi beda. Kalau pecinta alam dengan gayanya sendiri, kalau kami lebih ke arah risetnya, penelitian nah seperti itu. Karena memang terkendala 1 dan 2 hal sampai sekarang belum terrealisasi gitu rencana tersebut. Jadi mudah-mudahan tahun ini sih harusnya terrealisasinya. Ya memang ya taulah kondisi seperti ini agak sulit gitu tembusnya juga. Oke, jadi mungkin untuk sasaran untuk di ini karena mahasiswa dengan dosen mungkin bisa mahasiswa dengan dosen dan mungkin dikhususkan untuk mahasiswa pendidikan biologi mungkin ya, tapi untuk mahasiswa jurusan lain juga mungkin bisa gitu ya, tidak menutup kemungkinan. Betul gitu, karena ya menarik sekali ya gitu, tidak hanya mahasiswa pendidikan biologi gitu yang tertarik dengan komunitas ini gitu ya. Saya sendiri saja gitu ketika mendengar berarti kayak meneliti gitu yang ada di alam ini, bagaimana apa gitu mungkin seperti itu. Yang jadi menariknya juga ini Kak, tadi kan ada lebih ke arahnya juga kemudian mau jadi UKM untuk direalisasikan, cuman masih belum ada rezekinya tapi bisa gitu Kak kayaknya untuk kolaborasi dengan misalnya Kaniwata gitu kan. Jadi teman-teman yang melakukan research kemudian dari Kaniwata yang kesananya gitu mungkin ya. Nah tapi ini kan untuk misalnya saya nih mau masuk ke KSBK sendiri, apakah di sana ada screeningnya dulu ataupun Kak saya ingin masuk ke KSBK, ya udah oke, kita masukin, apakah gimana itu Kak? Jadi untuk keanggotaan sendiri ya, karena memang secara struktur sudah ada gitu, namun memang dalam keanggotaan kami tidak membatasi gitu apakah harus screening dulu atau tidak gitu. Karena yang ingin join dengan kami ya silahkan masuk gitu, hayu gitu dengan kegiatan seperti ini gitu di KSBK. Jadi untuk screening seperti itu saya rasa tidak ada. Ketika ada kemauan join, ketika ada ketertarikan hayu join gitu. Kalau di kami seperti itu, meskipun memang ada strukturalnya gitu yang dibentuk. Nah untuk keanggotaan juga jadi tidak ada tahapan screening atau tahapan seleksi lah istilahnya mah gak ada. Kalau di kami mah ketika memang ada ketertarikan, keinginan untuk join, penasaran boleh join gitu. Iya. Tidak ada keterpaksaan atau apapun itu. Iya. Oke, berarti terbuka ya, sangat terbuka ya untuk komunitas ini. Oke. Nah, untuk komunitas ini nih kan mungkin ini lebih ke penelitian gitu ya, ke alam gitu ya, terbuka gitu ya. Nah, mungkin kan ketika melihat keadaan, kembali lagi keadaan sekarang, kita kan sedang pandemik ya, betul. Dan mungkin terkendala ya, sangat terkendala di situ untuk kegiatan komunitas ini. Nah, bagaimana sih cara merangkul anggota atau di kala keadaan seperti ini gitu, dan apa ya solusinya bagaimana gitu untuk kegiatannya gitu. Apalagi sekarang sudah masuk ya mahasiswa baru ya. Sebenarnya untuk kendala memang sangat terkendala ya, karena beberapa kawasan memang ditutup ketika pandemi seperti ini. Jadi kita tidak bisa leluasa mengaksesnya untuk sekedar melakukan penelitian, kecuali memang ada koneksi lah dengan pihak pengelola gitu. Jadi sangat terkendala karena memang pada awal periode saya dibentuk itu ada 4 divisi dari KSBK. Itu ada divisi zoologi atau
lebih ke hewannya. Ada juga botani, itu lebih mengarah ke tumbuhan. Ada juga mikrobiologi, itu berkaitan dengan mikro seperti mungkin mikroalga dan lain sebagainya. Yang terakhir itu ada konservasi seperti itu. Karena pandemi juga ketika merancang seluruh kegiatan untuk yang 4 ini semuanya terkendala, dan saya akui beberapa mungkin setahun setengah kemarin itu vakum full dari KSBK, dari mahasiswanya tidak ada kegiatan. Cuma memang untuk merangkul teman-teman yang di luar, khususnya yang tidak bisa bergerak gitu, kami tetap melakukan komunikasi, karena kami juga menggunakan satu aplikasi namanya Inaturalis, itu untuk mendata atau mencatat mengenai biodiversitas apa aja yang ada di Tasik. Itu misal personal itu bisa misal memasukkan hewan ini ke Inaturalisnya, nanti itu jadi data buat dia sendiri gitu. Ya, bahan gitu ya. Bahan ya yang nanti akan dikolektifkan ke, kalau dikolektifkan ke kami gitu. Jadi kami punya data sendiri, tapi memang belum berjalan secara optimal karena komunikasi ketika tatap maya atau jarak jauh sangat sulit, sangat terkendala sekali. Ya, sangat terkendala gitu. Mungkin itu alternatif ya, Ya, alternatif ketika keadaan sekarang sedang seperti ini, sedang sulit gitu ya. Betul. Oke, mungkin next. Nah, dengan beberapa hambatan mungkinnya kan tadi seperti susahnya untuk bertatap mata karena dengan kondisi, kemudian susahnya melakukan konservasi karena ada beberapa wilayah yang memang ditutup kecuali mempunyai koneksi mungkin dengan pengurus ataupun ya yang di tempat gitu mungkin. Nah, untuk perkumpulan rutinnya itu biasanya ada apakah? Apakah dalam seminggu itu 2 hari ataupun sehari gitu? Sebenarnya untuk perkumpulan rutin kami tidak mematok ya, karena memang kesibukan masing-masing kita juga tidak bisa memaksa. Namun pada awal periode itu terjadwalkan itu sekitar 3 hari sekali untuk tadinya mau mengambil data dari masing-masing mahasiswa yang melalui aplikasi tersebut, nanti dikumpulkan di kita dan kita kita diklasifikasikan gitu. Termasuk memang tadinya pengen mendata zoologi atau botani yang ada di sekitaran Unsil gitu, karena memang kita belum punya data sama sekali mengenai tumbuhan atau hewan yang ada di sekitaran Unsil gitu, baik di Unsil yang lama maupun yang baru yang di Bugarsari kalau salah. Itu juga rencana awalnya seperti itu, karena ya tadi terkendala, memang sulit, banyak juga yang WFH atau kuliah dari rumahnya ya. Seperti itu, jadi kita juga, kalau saya sendiri mendata semua ini kewalahan sekali gitu, karena memang terutama di tumbuhan itu seperti sama padahal itu beda, sangat berbeda gitu. Seperti saya, begitupun di hewan seperti itu, jadi agak sangat sulit sih kalau bergerak sendirian seperti itu. Bisa jadi aset intinya kan ya, sangat. Meskipun di Wingsmith sendiri gitu, tapi banyak yang nantinya bisa diteliti juga gitu. Oke, nih Kang, mungkin untuk komunitas ini gitu ya, untuk komunitas ini awalnya dibuat oleh dosen mungkin atau oleh mahasiswa, itu pemikiran siapa nih awalnya? Kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu karena saya diperkenalkan KSBK ini oleh dosen gitu. Jadi saya beranggapan bahwa KSBK ini memang dibentuk oleh dosen atas gagasan dosen sendiri. Iya, betul. Gitu, karena memang saya belum mendengar sejarah bahwa ide ini berasal dari mahasiswa seperti itu. Nama Bang belum menelusuri lebih jauh gitu, karena sumber-sumbernya juga istilahnya udah pada gak ada di Unsil gitu, kecuali memang dosen dan dengan kesibukannya gitu, jadi sangat sulit sekali menggali informasi mengenai sejarahnya gitu. Jadi yang saya tahu ini memang ide dari atau pemikiran dari dosen-dosen yang ada di pendidikan biologi. Mungkin untuk komunitas ini kan di bawah naungan dosen juga ya, lebih jelasnya di bawah naungan
yang Iya. memang apa ya, memegang atau bertanggung jawab Bertanggung gitu. jawab, iya. untuk KSBK Ya, sendiri KSBK. mungkin ya Teh. Mungkin agar teman-teman di sana tahu, khususnya pendidikan mahasiswa jurusan pendidikan biologi Universitas Siliwangi yang memang mahasiswa baru mungkin ya, agar tahu nah KSBK ini dinaungi oleh dosen siapa sih, mungkin oleh ya mungkin salah satunya mungkin atau penanggung jawab siapa. Jadi sebenarnya saya lebih suka menyebutnya pembimbing mungkin Oh, ya, iya, karena pembimbing. lebih ke pembimbing. Sebenarnya karena tadi saya sebutkan ada 4 divisi ya di awal, mengenai geologi, botani, mikro sama konservasi. Ada semua dosen sebenarnya terlibat, terutama yang berhubungan dengan keempat tema tersebut. Oh, iya. Cuma yang saya tahu karena kemarin pas awal masuk sudah dibagi-bagi, jadi pembimbing untuk setiap divisi ini berbeda-beda. Contohnya ada di bagian geologi itu ada Bapak Diki, terus di botani itu ada Pak Renaldi, mungkin kalian sudah kenal kemarin di PKM, PKT atau Ombus lah biasanya kemarin. Terus ada Ibu Pita, sama juga itu PKM juga. Dan yang yang konservasi itu ada Ibu Dr. Diana. Dan memang untuk konservasi ini semuanya saling berhubungan, tidak berdiri sendiri gitu. Yang geologi berhubungan juga dengan botani gitu. Jadi tidak terpisah lah istilahnya seperti itu. Kalau untuk pembimbing mah semua dosen juga jadi pembimbing seperti itu. Cuma dikhususkan untuk itu Ada gitu ya, ya khususnya itu, gitu yang seperti tadi itu. disebutkan. Betul. Itu ya teman-teman, apabila memang penasaran gitu ya untuk pembimbing dari komunitas ini gitu. Gitu. Nah, mungkin kan tadi ada beberapa dosen yang menjadi pembimbing di beberapa bidang mungkin seperti zoologi, kemudian botani. Apakah pernah gitu melakukan konservasi yang mungkin untuk saat ini itu konservasinya itu bisa dikenang gitu kan dengan dosen, dengan teman-teman KSBK sendiri gitu. Nah, saya ingin tahu nih tempatnya di mana dan apa saja sih yang diteliti atau yang di research gitu. Jadi untuk apa ya sebenarnya research atau penelitian ya, sebenarnya kami itu ada 3 research mandiri KSBK, cuma yang tadi terkendala. Yang kedua itu ikut membantu risetnya dosen-dosen. Yang ketiga kami juga tidak jarang gitu diminta tolong untuk jadi volunteer istilahnya mah, untuk memang kakak tingkat atau senior-senior yang melakukan skripsi penelitian di bidang murninya gitu, karena mereka juga membutuhkan tenaga kalau di alam bebas seperti tidak mungkin berdiri sendiri gitu kan, agak susah. Jadi untuk yang terbaru dan kemarin masih ongoing, yang terbaru itu bersama Bapak Diki, itu research mengenai pendataan katak di sekitaran wilayah Gunung Galunggung seperti itu. Kemarin kita udah berangkat ke Curug Badak, mungkin terkenalnya dengan tempat wisata mungkin ya. Curug Badak, terus ada juga Curug Gado Bangkong di daerah kabupaten sih, di daerah Cipasung ke sana, masih Galunggung cuma agak nyungsep gitu. Jadi memang seperti itulah yang tempat-tempat habitatnya. Dan rencana juga masih ada 2 tempat yang akan kami datangi, yakni di Curug Batu Black ya, terkenalnya itu yang di Cisayong. Cisayong. Nah, ya betul, sama curug apa ya namanya, itu di dekat rumah saya ada satu curug yang memang itu jadi target baru kita, karena disinyalir di sana biodiversitasnya masih tinggi gitu ya, seperti itu. Kalau untuk research yang terbaru bersama kakak tingkat itu ada di Sancang kemarin, risetnya Adimas kalau nggak salah ya, Adimas. Di sana risetnya mengenai indeks kesehatan padang lamun gitu. Di Sancang sekitar 1 minggu kemarin kita berada di Sancang untuk meneliti itu. Yang sangat menarik sekali gitu ya. Oke, nah
Kalau untuk anggota, karena memang ketika anggota tersebut sudah keluar dari Unsil, Unsil, ya. itu masih tetap Tetap, kita rangkul. Jadi untuk spesifiknya saya juga oh, belum tahu gitu berapa, karena memang ada yang masuk, ada yang keluar seperti itu ya. fleksibel dan kondisional gitu ya untuk anggotanya sendiri. Meskipun strukturnya ada gitu, Ada. tapi meskipun yang sudah keluar tetap kita rangkul sebagai anggota gitu, karena memang meskipun sudah keluar kita tetap berhubungan baik, adapun ngasih informasi terbaru gitu, mengorek-ngorek informasi terbaru dari kakak-kakak yang sudah keluar juga masih tetap dilakukan gitu. Jadi untuk anggota itu bisa dikatakan forever lah, selamanya gitu. Iya, betul, Tidak terhalang oleh zaman gitu. Iya. Tetap. Yang mau masih lanjut silakan, Nah, iya, yang betul. tidak juga karena mungkin punya kesibukan Kesibukan, yang lain, iya. tidak dilarang. Tidak dilarang seperti itu. Oke, begini nih Kang, mungkin udah untuk komunitas ini udah banyak melakukan penelitian gitu ya, udah banyak melakukan Iya. penelitian. Saya penasaran nih, menurut Kang Fahmi sendiri Iya. gitu ya, ada nggak sih gitu yang memang pasti ada sih gitu tempat yang diteliti gitu ya, tapi berkesan gitu dan memang menarik gitu, itu tuh menarik untuk diteliti gitu. Jika memang ada, boleh diceritakan dan itu di mana? Kalau menurut saya sendiri ya, tempat yang memang paling berkesan ketika saya bergabung ke KSBK ini atau melakukan penelitian ini, dan memang sekarang masih jadi sorotan gitu. Pertama ada 2 tempat, yang yakni di Pantai Sancan dan di Gunung Sawal gitu. Di Gunung Sawal ya tentu saja lebih berfokus utamanya lebih ke macan betul, ataupun di sana ada katak endemik khusus yang ada di Gunung Sawal, tidak ada di tempat yang lain. Yang kedua itu di Pantai Sancan, karena kita baru mengeksplor di pantainya saja, itu pun belum keseluruhan karena memang ada beberapa yang tidak bisa dijangkau. Belum Iya. lagi kita ke dalam hutannya kan. Iya. Itu sangat berkesan karena memang di sana kondisi alamnya memang masih sangat alami gitu. Terjaga dan memang kawasan hutan lindung juga, Iya. kawasan konservasi juga, jadi sangat berkesan. Oke, mungkin untuk apa Sancan dan Sancan, Gunung Gunung Sawal. Sawal. Oke, jadi untuk teman-teman gitu ya yang ada di rumah gitu yang menonton episode ini gitu, boleh apa ya, bisa apapun kalau misalkan penasaran boleh langsung tanyakan Boleh, saja ya, sangat langsung boleh. terbuka Mungkin sekali ya, lewat platform apa Kak? Misalnya kalau kita lewat tahu. Himap Bio atau langsung atau ada Misalnya ada Kontak. Instagram khusus. Oh, iya. gitu kan. Instagram ada, namanya KSBK juga di Instagram. Tapi untuk lebih intensnya, jika ingin lebih jelas gitu, karena Instagram juga terkendala waktu, jarang dibuka gitu, karena yang memegangnya juga dari dosen gitu, tidak dipegang oleh saya. Jadi bisa langsung ke kontak aja, bisa langsung ke dosennya, ke Bapak Diki, ataupun ke saya, ataupun ke teman-teman yang lain di sana. Kalau dilihat-lihat di IG dulu, di sana ada saya kira anggota-anggota di sana yang memang bisa dikontak secara personal gitu. Oke. Mungkin nanti kontaknya ada Nah, di bawah di bawah. sini ya. Ya guys ya. Oke, nah, jadi untuk yang penasaran boleh tanyakan karena mungkin ini menarik dan memang sekali gitu. sering jalan-jalan gitu Iya, ya, sering sering jalan-jalan jalan-jalan, juga betul. ini karena ini penelitian. Jadi Oke. melakukan kayak melakukan studi sambil main juga. Main gitu. juga. Betul. Luar biasa sekali. Nah, mungkin yang terakhir ya, harapan Kang Fahmi sendiri gitu ya untuk mahasiswa jurusan pendidikan biologi Iya. ini apa gitu, dan untuk KSBK sendiri KSBK gitu. sendiri. Boleh? Jadi untuk harapan sendiri ya, mungkin untuk KSBK ini setelah sepeninggalnya saya gitu ya, bisa lebih hidup, karena memang semakin kesini semakin banyak isu-isu terkait lingkungan, mencakup flora faunanya yang memang perlu kajian khusus gitu, atau perlu adanya pengontrol gitu. Karena semakin kesini kerusakan alam akibat ya ulah tangan manusia sangat banyak.
Dan harapan saya ke depannya ketika KSBK ini lebih hidup, lebih banyak produk yang dihasilkan gitu, baik itu berupa data ataupun yang lainnya dari KSBK ini. Karena pada periode saya gitu memang semua itu belum bisa terlaksana karena terhalang oleh situasi dan kondisi. Dan untuk anggota-anggota juga, untuk teman-teman yang lain yang masih stay di KSBK, kalian akan menemukan sesuatu yang menarik gitu, karena ketika kita mendapatkan teori di bangku perkuliahan, di KSBK ini di lapangannya diajarkan praktiknya langsung gitu, tidak hanya teori, karena teori saja jenuh itu. Karena alasan itu juga saya mengikuti KSBK ini. Itu sih harapan saya, lebih aktif lagi, lebih bisa menghidupkan lagi KSBK ini. Seperti itu mungkin. Ya, biasanya tuh jadi ya untuk khususnya nih mah untuk teman-teman dari pendidikan biologi mungkin jadi nilai plus nantinya ataupun jadi pengalaman yang sangat luar biasa gitu ketika teori kita dapat di kelas. Nah mungkin untuk prakteknya bisa dengan melalui KSBK gitu, jadi bisa seimbang gitu, teori dengan prakteknya. Betul. Oke, mungkin dikarenakan kita terhalang oleh waktu ya, gitu ya, dan mungkin masih banyak ya yang seharusnya kita tanyakan, maksudnya yang kita penasarankan gitu ya, akan tetapi ada waktu yang apa sih harus mengakhiri gitu. pertemuan. Oke, mungkin terima kasih ya atas waktunya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan gitu ya. Mohon maaf, dan terima kasih juga untuk teman-teman di rumah. Terima kasih sudah menonton episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Bermanfaat gitu ya buat teman-teman, buat kita juga. Sebenarnya kita sengaja sih Kak, ini teh sengaja untuk tidak banyak bertanya, karena biar nantinya teman-teman yang penasaran, yang nyari tahu sendiri gitu, dan bisa masuk ke sana dengan pengen jadi lebih gitu. penasaran gitu, bikin penasaran lah gitu. Oke. Dan itu juga merupakan salah satu upaya mungkin untuk menghidupkan lagi KSBK-nya. Oke. Sekali lagi mohon maaf dan terima Siap, kasih. sama-sama. Dan untuk teman-teman di rumah juga sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.